Oh. Jadi kalau di awal-awal saya lebih sering dibilang orang gilanya. Oh gitu. Ya, waktu SEA Games kemarin, Iya. Coach Indra Safri itu ingin memastikan bahwa pokoknya semua main dengan fokus, tenang, dan senang. Coach Fahri itu sangat percaya bahwa waktu yang dihabiskan di luar latihan dan di luar pertandingan itu yang menjadi krusial dari olahraga bergu. Justru atlet yang normal adalah mereka memiliki rasa tegang sebelum pertandingan. Halo, jumpa lagi di konten lebih dekat. Kali ini bersama saya Yusmai Sawitri. Hari ini saya punya tamu spesial banget, Mbak Laksmiari Saraswati atau biasa dipanggil Mbak Asti. Sebelum perkenalan, ada perkenalan singkat. Beliau ini adalah seorang psikolog olahraga ya Mbak. Lebih tepatnya gitu apa nyebutnya? Ya, bisa dikatakan psikolog pendidikan dan olahraga. Psikolog pendidikan dan olahraga. Tuh kan mumet kan, itu apaan? Seperti apa sih itu psikolog pendidikan dan olahraga? Oke, nama saya Asti. Saat ini saya adalah psikolog yang sudah 20 tahun terakhir ini 20 tahun. berkecimpung di dunia seputar olahraga dan pendidikan. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah melakukan pendampingan kepada atlet, baik dalam segi pembinaan dari mulai usia anak, remaja sampai dewasa. Kira-kira seperti itu. Mbak, dulu kenapa sih milih ini dulu kan jarang ya, kalau saya cita-cita jadi astronot gitu dulu, terus cita-cita jadi diplomat gitu. Ini kok tiba-tiba, apakah ini emang udah dari SMA mungkin atau dari apa, kok tiba-tiba pengen jadi psikolog olahraga ini loh? Sebenarnya kalau ditanya kok bisa apa enggak, saya juga nggak tahu. Jadi awalnya mungkin adalah awalnya adalah saya ikut sama dosen saya, almarhum Pak Yoru Meser. Nah, terus habis itu Pak Yoru Meser itu kemudian saya kerja di kantornya dia, kantornya namanya Iradat. Jadi sebagai kerja di HRD gitu. Terus Pak Yo almarhum cuma ngomong gini, Sti, lo nggak betah lo di sini, udah ikut gue aja. Kemana? Udah pokoknya ikut aja gitu. Jadi di situ saya diajak kemudian ikut ke cabang olahraga golf dan tenis, dan saat itu dia memang masih aktif untuk mendampingi beberapa atlet. Kira-kira seperti itu. Itu terus kemudian akhirnya setelah itu mau mulai berdiri sendiri, mau mulai karir ini sendiri, kan itu harus ikut ya. Terus itu gimana Mbak prosesnya Mbak? Kalau kita biasanya bekerja bersama-sama di dalam tim. Jadi awal kan saya memang jadi asisten, dan karena kita memang tenaganya juga tidak banyak, jadi kita memang bagi tugas biasanya. Jadi kayak biasanya kalau almarhum Pak Yo tuh kalau di basket gitu kan, jadi dia ngasih share materi untuk pelatih gitu kan. Jadi saya mulai jadi asistennya, tapi kadang-kadang kalau dia nggak bisa gantian saya. Jadi itu sebenarnya lebih kepada dicemplungin paksa gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau saya kecemplung beneran, dan pada saat saya bisa terus sama beliau saya ditinggal. Tahun berapa itu? Tahun ditinggal itu mulai dilepas dicemplungin. Iya, 2000-an awal. 2000-an. Udah lama juga ya Mbak? Iya. 20 tahun. Iya. Itu sebenarnya profesi ini banyak nggak sih di Indonesia? Kan ada sih beberapa kali ketemu emang psikolog tim gitu ya, di sepak bola ada, di bulu tangkis ada, tapi banyak nggak sih yang memilih profesi ini? Udah dianggap penting banget nggak profesi ini di dunia olahraga Indonesia? Mungkin sekitar 5-10 tahun terakhir ini ya. Jadi kalau di awal-awal saya lebih sering dibilang orang gilanya. Oh gitu. Kenapa? Ya karena memang ya olahraga itu kan tidak sepopuler sekarang dibanding pada zaman itu. Dulu masih ketidakpastian masa depan apa gitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Nah tapi dengan berjalannya waktu, perubahan industri dan perubahan zaman, generasi, nah jadi sekarang sudah mulai banyak munculnya para penggiat psikolog olahraga karena berdasarkan kebutuhan. Dan banyak juga cabang olahraga serta tim yang merasa bahwa saya butuh untuk punya pendamping atau fasilitator dari psikologi untuk mengembangkan aspek mental yang akan mempengaruhi performa mereka pada saat tanding. Contoh misalnya gini, latihannya udah bagus tapi kok
pas main kok mentalnya iya. ngedrop ya gitu. Biasanya itu sering Banyak banget terjadi kejadiannya. ya. Nah, kalau misalnya ngobrol sama pelatih tuh, kenapa sih pas latihan bagus, pas latihan kok kayak gini? Terus ini harus diapain ya? Ini anak bagus tapi kok nggak pede sih? Atau apa sih? Kira-kira kayak gitu. Berawal dari itu kira-kira. Berarti sekarang ini kesadaran udah bagus ya Mbak di apa namanya terutama di olahraga yang di tim-tim nasional kita kan apa saya kalau lihat CV-nya Mbak Asti kan pengen langsung curhat gitu kan. Banyak banget megangnya. Sekarang kalau bisa terangin sekarang megang apa aja sih Mbak sekarang Mbak Asti ini? Kalau di tim nasional sejak 2018 saya di tim nasional panjat tebing. Jadi saya bersama tim mendampingi mereka untuk persiapan Olimpiade 2024 tahun depan sama Olimpiade 2028. Jadi pembinaan itu memang jangka panjang sekali. Dan kalau misalnya psikologi sendiri itu kami tidak berdiri sendiri. Kami jadi satu dengan tim medis. Jadi di situ ada kepala tim medisnya ada Dr. Sofia Hage, terus kemudian dokter ada 2, ada tim masyurnya 2, psikolognya juga ada 2. Dan peran psikolog menurut saya kenapa bisa begitu berkembang di panjat tebing, menurut saya tidak lepas dari peran pelatih kepala Coach Hendra Basir yang sangat luar biasa karena dia memberikan kesempatan untuk kita dan lebih kepada ayo kita sama-sama bekerja bersama-sama nih. Ini dengan atlet itu kita harus lihat dari semua aspeknya. Apakah cuma dari fisiknya aja kan enggak, tapi bagaimana tekniknya, kemudian mentalnya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Terus selain panjat tebing apa lagi masih dipegang? Kemarin kan baca sempat ada di atletik, kemudian di timnas Indonesia sepak bola. Kalau saya sempat di timnas atletik, tapi sekarang kalau di sepak bola mungkin lebih pada saat ada kebutuhan. Kebutuhan. Nggak mendampingi seperti panjat tebing ya? Enggak, karena kan mereka TC-nya kan tidak berkala. Benar. Jadi awalnya dulu saya ikut sama Coach Fahri Husaini. Terus kemarin yang terakhir sama Coach Indra Safri di SEA Games. Kalau ngomongin panjat tebing tuh menarik banget sih. Panjat tebing Indonesia kan luar biasa ya. Di kejuaraan dunia, kemudian kita punya Spider Woman, punya bakatnya itu nggak habis-habis gitu loh. Ada yang baru, terus ada saja yang juara dunia, ada itu kuncinya apa sih Mbak kok begitu berkembang gitu loh panjat tebing kita gitu? Kalau menurut saya kembali kepada keberhasilan pembinaan dan menurut saya pembinaan itu yang penting adalah konsisten. Saat ini saya bisa bilang bahwa keberhasilan panjat tebing Indonesia adalah karena berkat jasa Coach Hendra Basir yang begitu luar biasa karena beliau sebagai pelatih kepala dia sangat konsisten. Sangat konsisten dengan sistem yang dibangun dan sangat tahu persis bagaimana sistem periodisasi dan setelah dia sudah bikin gambaran besarnya maka kemudian kami sebagai psikolog mengikuti programnya. Oke, kebutuhan untuk tahun ini yang mana dulu? Kebutuhan ini yang mana dulu? Jadi kita pun juga bekerja juga tidak langsung asal datang tiba-tiba ngasih program ini gitu. Nah, begitu pula juga dengan dari sepak bola. Pada saat saya bersama Coach Fahri Husaini, waktu anak-anak masih U14 akan sangat berbeda dengan kayak waktu saya bersama beliau di U16 waktu Sidoarjo 2018 itu kebutuhannya tuh lain tuh. Misalnya ini kita mau apa nih targetnya? Kita ada AFF, Bu Asti sama target untuk masuk Piala Asia. Berarti apa yang harus dilakukan dengan tahapan usia yang berbeda, apalagi olahraga beregu. Nah, nanti kalau misalnya saya sekarang kan saya kan juga di sekolah sepak bola anak-anak kan yang isinya anak-anak dari umur 10 tahun sampai umur 15. Itu beda juga ya perlakuannya. Itu lain lagi. Nah, kalau untuk usia di sekolah bola, saya lebih banyak bekerja sama dengan orang tua lebih tepatnya karena curhat dengan anak kecil kan belum tentu itu ya, lebih tahu psikologisnya anak-anak. Pendampingannya karena latihan itu kan cuma seminggu 3 kali, 4 kali dan selama 2 jam. Yang lebih lama bersama mereka adalah orang tuanya. Jadi bagaimana kami dari staff dan official itu bisa
bekerja bersama-sama menjadi mitra dengan orang tua untuk perkembangan anak-anaknya. Gitu. Contoh misalnya bagaimana kita punya suara yang sama. Jadi kalau habis pulang pertandingan festival sehari main 4 kali, kira-kira sampai rumah makannya harus kayak apa sih? Nanti ininya apa? Itu tentu dari dokternya ada, dari gizinya ada. Tapi kalau dari segi psikologi, saya lebih pada menyiapkan orang tua untuk kita nih sama-sama ribet nih. Kalau anak ada 3, yang satu mau les piano, yang satu les taekwondo, satu main bola sehari 4 kali, ribet lah ya. Nah, dan itu kan sesuatu hal yang kayaknya gitu doang. Tapi sebenarnya itu adalah krusial pada pembinaan di usia dini sebenarnya. Dan bagaimana kita, kalau saya bicara sama orang tua, sebenarnya saya nggak ngasih tahu, kita sama-sama teriak-teriak aja sih, wah ribet gitu, tapi abis itu ya udah nggak apa-apa, tapi kita sama-sama ngejalanin. Itu kalau dari usia dini ya, terus ketika kayak U16, kemudian panjat tebing, itu kan karena pribadi udah lebih kompleks ya Mbak, nggak hanya urusan latihan, mereka juga punya urusan pribadi yang lain gitu loh. Sekarang ada lagi urusan media sosial, mereka bergaul di media sosial, terus kemudian ada urusan udah mulai ada percintaan yang mungkin mempengaruhi penampilan. Itu biasanya apa sih Mbak yang diobrolin sama atlet-atlet seperti itu Mbak? Apa sih? Aku pengen tahu apa Mbak bisikin yang paling sering diomongin. Kalau ya seputar ya apa ya, ada yang masalah keluarga. Masalah keluarga itu penting. Ada yang masalah pertemanan. Biasanya kalau agak anak-anak kan ya biasalah, anak-anak suka musuh-musuhan gitu kan. Bahkan satu tim ya. Ya, sejam musuhan, sejam seneng, sejam berantem, sejam lagi pelukan lagi gitu kan. Ya biasa lah ya anak-anak. Terus kalau remaja mungkin lebih kepada eksplorasi diri. Oh saya tuh begini ya, oh saya begitu ya. Ada yang nanya zodiak lah, terus ada Taurus, terus Libra, nanya nama curhat, terus ada yang mulai pacaran, terus nanya dan sebagainya. Orang mungkin sering mikirnya psikolog ngapain sih datang cuma curhat-curhat gitu. Padahal sebenarnya yang kami lakukan secara keilmuan adalah membuat program pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan tim. Curhat adalah bonus sebenarnya. Curhat itu adalah sampingannya. Tetapi bagaimana kita melakukan pendampingan dan masuk di dalam sistem untuk membentuk perilaku tertentu atau attitude tertentu yang dibutuhkan dari tim pelatih. Nah, itu yang sebenarnya kita kerjakan. Contoh misalnya di waktu SEA Games kemarin. Coach Indra Safri itu ingin memastikan bahwa pokoknya semua main dengan fokus, tenang, dan senang. Bisa nggak Mbak Asti melakukan itu? Jadi fokus Coach Indra Safri lebih kepada kesehatan mental. Karena tentu saja keberangkatan kita itu sudah penuh dengan banyak orang yang berharap bahwa bola menang lah, yang ini itu apa segala macam gitu. Tapi Coach Indra lebih menekankan pada udah serah Mbak Asti yang tahu lah harus ngapain. Beliau juga nggak memaksakan saya harus bikin program atau apa, tapi akhirnya kami tim psikolog yang berangkat melihat bahwa bagaimana kita memastikan bahwa kesehatan mental itu menjadi yang utama bagi anak-anak, kira-kira seperti itu. Bagaimana Mbak caranya memastikan kesehatan mental di tengah bola udah lama banget gak juara kan, 91 tekanan. Ini bola nih nggak juara-juara nih, kayak ada udah ngabisin duitnya banyak, gak juara-juara. Itu kan suara, dan bola ini kan olahraga paling disorot ya. Apapun prestasinya sangat diharapkan dan juga nanti ketika gagal juga orang yang ngomentari juga lebih banyak. Itu seperti apa memastikan bahwa mereka bisa sehat secara mental hingga bisa bermain rileks gitu? Satu hal yang pasti adalah saya sangat tertolong sebenarnya dengan apa yang sudah menjadi karakternya dari Coach Indra Safri itu sendiri. Beliau kan orangnya sangat tenang. Karena dia tenang, ya semua juga ke bawah tenang. Itu penting berarti ya? Itu penting sekali. Sebagai nahkodanya gitu ya? Nahkoda itu tentu saja gitu. Jadi kayak misalnya kita mau ngajarin anak-anak biar jujur, kalau kita yang nggak nunjukin jujur ya nggak bakalan bisa. Dan pada saat Coach Indra tenang, maka semua tim asisten juga tenang. Tim manajer juga Pak Marji juga tenang. Dan sampai akhirnya bahkan pada saat Pak Erik datang
pun beliau juga sangat tenang gitu loh, dan dia bilang kalau saya datang ke sini membuat kamu tegang, saya pulang. Oh gitu ya? Iya, ada tuh dia di Instagramnya dia kayak gitu, dan itu benar-benar dia buktikan, dan dia memastikan bahwa oke, pada saat kita mau bertanding sebenarnya cuma 3 hal yang secara mental itu yang menjadi kunci dari setiap pertandingan. Bagaimana atlet itu bisa mengatur dan mengelola kecemasan, bagaimana atlet itu bisa mengatur dan mengelola emosinya mereka, dan yang ketiga adalah konsentrasi. Bagaimana kita bisa konsentrasi saat kita sendiri masih bingung, cemas, gak karu-karuan, semua dipikirin. Bagaimana kita bisa konsentrasi pada saat kita sendiri masih riweh dengan emosi lah, yang takut kalau kalah nanti dimarahin lah, apalah segala macam ya. Jadi memang itu adalah salah satu bagian dari kesehatan mental itu sendiri, salah satunya ya, artinya bagaimana mereka bisa bermain dengan tenang, mereka bisa nyaman dan tetap sejahtera, dan itulah yang membuat akhirnya proses pengambilan keputusannya itu menjadi tepat. Kalau kita bicara sepak bola, jadi kalau saya kilas balik, kadang-kadang pada saat ngajar itu saya kan suka membahas materi tentang pengambilan intuitive decision maker. Jadi pengambilan keputusan intuitif. Ini materi ini adalah materi yang dikasih langsung dari AFC. Nah, jadi menurut mereka sepak bola itu adalah olahraga yang sangat identik dengan emosi. Dan tentu saja mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersifat insting dan harus cepat kan. Kan nggak mungkin dalam 1/10 detik secara teori ini saya harus passing ke Witan atau ke Fajar. Ini pokoknya insting aja ya. Udah keburu bubar gitu. Nah, tapi bagaimana semakin cepat kita mengambil keputusan, dan ketenangannya para atlet itu yang sebenarnya yang menentukan mereka bisa memberikan ini bolanya tuh dengan sesuai dengan hatinya mereka juga gitu. Kan kalau tadi sosok Indra Safri itu kan sebagai nahkoda yang tenang dan akhirnya membuat semua orang tenang. Kalau di dalam tim nih Mbak, saya pengen tahu sih siapa sih yang, kan kadang tim itu sosok leader akan yang bisa memimpin, bukan harus kapten ya, tapi sosok leader yang bisa mengayomi teman-temannya, yang bisa memberi semangat. Kadang ada yang dia bukan kapten tapi itu. Nah, kalau di timnas U22 kemarin siapa itu Mbak yang bisa memberi ketenangan dan kasih motivasi sama teman-temannya gitu? Yang menonjol gitu. Ya, yang pasti awalnya adalah kapten ya, Kapten Ridho tentu saja. Tetapi dengan berjalannya waktu, kami melihat bahwa tim ini harus dinamis. Bahwa kita bicara olahraga kelompok dan olahraga beregu, kita melihat sosok leader, tetapi kita juga harus melihat bahwa semua yang ada di dalam tim itu harus bersinergi bersama. Jadi kalau misalnya ada yang kadang-kadang tugas saya itu tuh justru lebih mudah saat saya tuh dibantu oleh teman-teman. Jadi misalnya gini, ada satu anak yang tampaknya lagi nggak pede, lagi nggak mau ngomong lah, lagi ada ya kayak gitu ya, kayaknya lagi ina-inu nih gitu, tapi nggak mungkin saya yang intervensi karena balik lagi psikolog itu kan juga bukan dewa yang bisa harus menyelesaikan segalanya. Jadi bagaimana kemudian saya bekerja sama dengan mungkin teman sekamarnya atau yang lainnya. Jadi nanti kamu aja yang ngomong, udah nggak apa-apa. Jadi kayak ditektokin aja gitu, sehingga secara tidak langsung tim itu berjalan dengan dinamis. Itu jadi nggak harus dipanggil satu gitu enggak ya? Itu situasional, itu sangat situasional banget. Kita punya rencana malam apa, misalnya saya sama Mas Afif kan untuk kemarin misalnya, saya sama Mas Afif punya rencana malam apa, pagi selesai makan, lihat situasi, nggak bisa nih, kita harus ubah. Jadi memang sangat dinamis banget. Saya pengen tahu sih Mbak, itu kan malam final, setelah kita kan Indonesia ini, timnas Indonesia sering disebut spesialis runner up nih, di mana-mana spesialis runner up. Seperti apa sih satu hari sebelum final, malamnya, apakah ada sesi khusus diajak ngobrol atau apa, malah diajak santai aja, atau ada seperti apa itu Mbak, satu hari menjelang itu final bersejarah itu? Yang pasti satu hari H-1-nya ya semua kan pasti tegang lah ya. Dan sejak awal, pada saat pembekalan di awal, saya dan Mas Afif menyampaikan bahwa justru atlet yang normal adalah mereka memiliki rasa tegang sebelum pertandingan.
Tapi bagaimana mereka bisa mengontrol tegangnya. Jadi nggak tegang-tegang banget tapi juga nggak terlalu santai. Sehingga hal-hal yang sering kemudian dilakukan adalah biasanya nih anak-anak tuh bukan H-1-nya. Kalau H-1 biasanya mereka lebih pada rest. Tapi H-2-nya tuh langganan main Uno. Oh gitu. Jadi kalau di ruang medis tuh pada ngumpul tuh semua. Nah nanti yang kalah tuh coret-coretin mukanya pakai spidol. Nah itu juga kadang-kadang Pak Marji juga ngikut. Terus nggak ikut sih, cuma dia ngeliatin terus ketawa Coach Indra dan pelatih. Karena kita semua kan di satu lorong tuh, nah, di satu lorong kan depan-depanan. Jadi kita memang sangat udah kayak kos-kosan aja itu keluar masuk gitu. Mbak kalau lihat CV-nya Mbak Asih kan 2 kali nih merasakan gelar juara bersama timnas. Berapa kali? 2 ya kalau nggak salah. Di Sidoarjo yang piala AFF U16 sama Coach Fahri Husaini sama ini. Gimana itu Mbak resepnya? Nggak setiap saat di Indonesia bisa juara gitu loh. Ini pas kebetulan Mbak Asih ikut tim itu dan juara gitu. Apa sih Mbak resepnya? Dan beberapa kali tuh Coach Indra Safri mention loh, ini berkat psikolog juga gitu. Dalam beberapa wawancara, ini peran penting gitu seorang psikolog di dalam dibalik keberhasilan timnas Indonesia U22 menjuarai dapat medali emas SEA Games ini. Ngapain? Ada programnya itu banget gak sih disusun yang seperti apa gitu atau gimana sih itu? Sebenarnya justru semua berangkat dari mendengarkan. Oh iya. Apa yang saya lakukan di timnas pada saat U16 bersama Coach Fahri, saya itu benar-benar mendengar. Kalau misalnya kayak Coach Fahri, usianya usia remaja. Ya, 16 banget. Kuncinya itu adalah di pemilihan kamar tidur. Oh, itu pengaruh. Itu kalau di usia itu ya. Jadi itu memang ramuan manjurnya si Coach Fahri itu adalah itu. Jadi pada saat dia game, latihan kan setiap hari. Kita tesnya kan bisa sampai 3 bulan nggak pulang gitu. Dia udah ngeliat, wah ini kayaknya ini nih anak back sama yang back kanan sama anak wing kanan nih kayaknya komunikasinya lagi nggak bagus misalnya pas lagi latihan. Itu biasanya habis makan malam, Bu Asti malam ini pindah kamar. Hah, pindah kamar lagi coach? Iya. Si ini sama ini sama ini sama ini sama ini. Yang lagi nggak baik itu dipisahin atau malah disatuin? Digatukin. Oh, malah disatuin. Bukan lagi nggak baik ya, tapi komunikasinya lagi biar apa coach? Biar ngobrol. Biar deket, biar seneng gitu, maksudnya biar jadi saling kenal. Nah jadi akhirnya yang saya sering lakukan, anak-anak suka ngomong, Bu kok pindah kamar lagi sih Bu, baru 3 hari Bu, pindah lagi Bu, udah diikutin aja deh kata Coach Fahri. Nah ternyata Coach Fahri itu sangat percaya bahwa waktu yang dihabiskan di luar latihan dan di luar pertandingan itu yang menjadi krusial dari olahraga karena bagaimana mereka bersama-sama, bagaimana mereka ngobrol dan kedekatan satu sama lain, dan apakah ada sebuah tempat di mana mereka semua ngumpul tanpa harus membahas tentang sepak bola, itu yang menjadi krusial. Oh malah itu ya. Kalau di Coach Fahri kan kayak gitu. Jadi dia tuh sehingga pada akhirnya kita udah menjelang final itu dia udah ngumpulinnya tuh antar posisi yang krusial. Jadi dia udah tahu nih ini ketemunya sama siapa, dia harus dapat chemistry. Oh, sampai sebegitu detailnya ya? Sedetail itu. Kalau Coach Fahri ya sampai sedetail itu. Itu di usia remaja karena mereka proses pembentukannya. Nah, kemarin kalau di U22 kebetulan kan ada 4 anak yang udah ketemu sama saya kan, kayak Nando, Komang, Fajar, sama Bagas. Nah, mereka udah kenal saya dan ya maksudnya udah dewasa lah. Udah setelah sekian lama udah sama itu ya. Kalau saya cuma aman gas, aman Dok, aman, dan dia sudah tahu. Udah tahu bagaimana harus bersama-sama kita menyatukan sinergi dari tim. Dan menurut saya justru kuncinya dari U23 kemarin adalah pada saat setiap official training setelah selesai itu mereka itu sama-sama ngumpul sendiri tanpa pelatih, bikin lingkaran gitu, ngobrol antara mereka sendiri ya, di tengah lapangan gitu. Nggak tahu lah ngomong apa, cuma saya ngeliatin dari jauh aja. Dan sebenarnya yang sering kita lupakan dari olahraga sepak bola adalah team spirit, nyawanya.
Apalagi kita bicara satu tim jago semua. Kalau kemudian satu-satu pengen pamer Ego, betapa ya. hebatnya saya, ya udah nggak jadi apa-apa. Tetapi bagaimana mereka semua bisa menyatu jadi satu, itu yang menjadi sulit. Caranya gimana tuh Mbak? Ya salah satunya dengan Itu itu, tadi. ya salah itu ngumpul itu, dan kita juga membiasakan kebersamaan. Pelatih makannya sama, kemana-mana sama, mau seragamnya cuma 14 hari cuci kering ya terserah deh urusan, yang penting ya sama. Iya. Jadi bagaimana kita bersatu bersama-sama itu menjadi krusial. Jadi kayak seragam tuh kalau ada yang lain sedikit itu ya jadinya makanya nggak enak gitu kan. Kalau ada cerita lucu apa Mbak yang selama ini, yang kemarin deh di SEA Games itu, yang diinget banget lucu, apa konyol, apa yang mungkin terkesan banget dari tim itu? Banyak banget. Tapi satu hal yang pasti yang buat saya nggak lupa adalah pada saat kita melakukan sesi awal classroom yang pas kita baru datang. Oh. Jadi baru datang di Kamboja atau? Baru datang di Kamboja kan, karena saya nyusul kan setelah Vietnam kan saya datang. Nah. Jadi ternyata setelah saat itu kan Mas Afif yang menjelaskan tentang apa itu kecemasan dan sebagainya. Jadi hampir semua itu juga mereka tuh kayak baru tahu gitu bahwa oh ternyata kita tuh deg-degan tuh nggak apa-apa ya. Oh gitu. Oh ternyata boleh ya hal-hal yang seperti itu. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, kita bicara apalagi dengan kaitannya dengan sepak bola yang sekarang sama FIFA tuh juga lagi ditekankan tentang kecerdasan emosi di dalam sepak bola itu sendiri. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana mereka bisa meregulasi emosi. Jadi kayak misalnya marah kan nggak harus teriak. Bisa yang aku marah loh sama kamu, saya bunuh ya gitu kan ibaratnya kan kayak gitu. Bagaimana kita bisa menyampaikan kekesalan dengan elegan. Dan itu yang dipelajari dan yang diajarin sama Mas Afif. Kalau ada deh Mas Afif sama Steven juga itu tuh dua jago banget lah pokoknya. Saya asisten aja. Nah terus jadi bagaimana kita itu sama-sama tahu bahwa apapun yang terjadi tidak ada satupun orang yang boleh tahu kondisi emosi kita. Mau saya marah, mau saya senang, mau saya mau ngelempar granat atau apapun, saking saya keselnya, tetap tenang karena itu adalah strategi yang sesungguhnya. Jadi pada saat semua orang heboh, kok bisa sih tenang banget pas final udah digituin sama wasit. Kok bisa gitu? Ya menurut saya ya karena itulah apa yang kerja keras mereka. Bagaimana mereka bekerja begitu keras untuk mengatur emosinya. Bagaimana mereka bekerja begitu keras untuk memastikan tidak satupun yang bisa baca situasinya dia. Itu. Berarti kekacauan ketika anak-anak tenang di kekacauan itu berarti itu buah dari yang selama itu ya Mbak ya? Yang pas di final. Bukan, ya bisa dibilang ya proses belajarnya mereka kan. Kan sama Mas Afif juga diajarin bagaimana teknik relaksasi, terus belum lagi mereka juga ada tulisan-tulisan yang mereka kita ngajarin mereka untuk ada yang namanya self talk. Jadi misalnya saya takut kalah gitu. Jadi kita coba melatih untuk merubah menjadi saya berani menang. Saya suka takut salah passing gitu. Atau saya takut kebobolan misalnya Nando. Ya udah diganti dengan saya yakin clean sheet. Dan itu ditulis, ada fotonya, terus ditempel semua masing-masing ditempel di tempat tidur. Dan setiap hari selama kita di Kamboja mereka lihat mau bangun tidur, mau tidur terus saya lihat. Jadi secara tidak langsung itu kan masuk terus dan mereka baca terus, dan ternyata apa yang mereka tulis sendiri itulah yang mereka wujudkan. Sampai Mbak ini juga bisa kan sebenarnya selain untuk atlet, ini kan sebenarnya bisa untuk pribadi masing-masing ya. Kan untuk orang dunia kerja, dunia sekolah, anak yang menyelesaikan kuliahnya nggak kelar-kelar ini atau apa-apa itu bisa dipakai kan? Bisa banget. Jadi artinya bagaimana kita kalau orang kan bilangnya kita harus melawan keraguan. Ya kalau buat saya ya kita bersahabat dengan keraguan. Kita ngertiin diri kita, kenapa ya saya lagi ragu-ragu. Boleh lo ragu-ragu, tapi nanti aja ya. Ini saya catat aku harus fokus dulu, nanti ragu-ragu lagi gitu. Jadi ibaratnya dibolehin dulu emosinya. Yang sering terjadi stop, nggak boleh tegang, harus fokus.
Tapi kita lupa bahwa kita adalah manusia yang dipenuhi dengan berbagai macam emosi dan kecemasan yang wajar. Dan sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kita tahu porsinya. Nanti aja ya cemasnya ya. Atau mungkin pada beberapa atlet kayak di panjat tebing itu mereka sudah sangat advance kan. Jadi mereka yang saya lagi butuh waktu sendiri dulu, nanti saya kesini lagi gitu. Udah tahu ya mereka. Udah tahu kalau misalnya saya lagi mau marah atau saya lagi nggak pengen ngomong lah atau apa gitu. Saya harus kabur dulu ngeliat pohon 10 menit, habis itu saya balik lagi gitu. Jadi memang pada akhirnya kita yang paling tahu. Beberapa atlet juga misalnya kayak lagu gitu kan, kayak saya itu kuncinya adalah nggak boleh habis bayar salah satu aplikasi musik. Saya nggak mau sebut merek. Salah satu itulah ya. Sama kayak saya. Dan karena kan kalau misalnya enggak lagunya random terus ada iklan, bete kan. Nah, sedangkan kalau buat saya harus dengerin. Jadi headset itu saya bisa ada 2 apa 3 gitu di tas. Jadi kalau yang satu rusak saya dengerin. Langsung nggak boleh itu ya? Iya. Makasih loh Mbak, ini nanti saya catat ilmunya. Iya. Terus Mbak, ini mungkin pertanyaan yang agak-agak mulai terakhir nih. Kan kalau melihat ini untuk tentang psikologi atlet ini di Indonesia dan luar negeri masih ada jarak ya, masih ada ini. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk dunia olahraga Indonesia ini dibandingkan mungkin kita kalau bicara tentang negara-negara yang udah di atas ya, mungkin Amerika, terus Eropa, mungkin China yang udah olahraganya sangat maju jauh di atas kita. Apa Mbak yang harus diperbaiki? Apa yang kurang atau sebenarnya kita sudah di posisi mana sih tentang hal ini gitu, tentang psikolog atlet? Yang pasti sampai saat ini belum semua cabang olahraga menganggap ini penting. Bukan menganggap ini penting. Saya nggak bisa bilang penting karena kebutuhannya memang berbeda-beda, karena memang point of view-nya memang berbeda-beda. Jadi lebih kepada belum semua cabang olahraga menggunakan psikolog dalam tim medisnya. Itu satu hal yang pasti. Dan yang kedua, dan kembali lagi ini juga kesalahan kami juga mungkin dari teman-teman psikolog yang kurang gencar untuk atau menyuarakan apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan. Bukannya kita jualan supaya kita laku, bukan itunya lah, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mempromosikan ilmu psikologi itu untuk digunakan dengan bijaksana. Bahwa kenapa sih peran psikolog itu menjadi psikologi penting? Bukan psikolognya yang penting, tetapi bagaimana Anda sebagai atlet ataupun Anda sebagai manusia memahami bahwa setiap manusia itu berhak memiliki kesejahteraan jiwa dan kesejahteraan mental. Bagaimana saya bisa menjadi versi terbaik diri saya sendiri pada saat saya bertanding ataupun saya sebagai manusia tanpa tekanan atau tanpa disuruh oleh orang lain. Kalau emang udah jago ya jago aja gitu kan ibaratnya gitu. Tapi keluar nggak, bahasa awamnya gitu, kok nggak keluar ya? Ya kita kan nggak tahu tekanannya apa. Apakah ada yang mungkin dari ketekanan keuangan, ya kita juga nggak tahu, mungkin pas mau tanding dia ditelepon tukang tagih ojol 3 digit gitu kan suruh bayar, dia juga bingung gitu kan, kita kan nggak pernah tahu. Nah balik lagi adalah memastikan basicnya dari kesehatan mental itu adalah kita yang bersahabat dengan diri kita sendiri. Nah salah satunya yang memang mungkin sering menjadi kendala adalah kita tidak terbiasa sebenarnya sejak kecil untuk mengungkapkan perasaan. Apakah saya sedang sedih, maksudnya udah nggak usah sedih, udah nggak apa-apa gitu doang. Sedih itu nggak gitu doang loh. Sedih itu harus dikasih ruang untuk dia mengeluarkan sedihnya. Nanti kalau sudah selesai dia akan kembali lagi. Ini bagian dari culture orang Indonesia nggak sih Mbak? Bukan sebenarnya. Karena dari kecil kan sistem pendidikan juga saya nggak tahu kalau budaya, tapi kalau saya mungkin di keluarga saya kira-kira bisa seperti itu ya. Di masing-masing keluarga ya. Iya, apalagi kan kayak udahlah gitu aja, alah gitu doang, nggak usah nangis, alah gitu doang. Sebenarnya emosi itu nggak ada yang gitu doang. Dan balik lagi, kalau kita bicara misalnya mungkin ada pelatih yang galak, yang masih suka marah-marah lah apa segala macam. Sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah pengulangan dari apa yang terjadi sama mereka pada saat masa lalu.
ya ya ya. Dan apakah pelatihnya si pelatih ini salah? Ya enggak, karena pelatihnya dia dulu juga Ya, mungkin seperti seperti itu. Jadi kayak lingkaran yang enggak Iya, selesai-selesai. iya. Dan cara membenarkan ke depannya adalah kita yang memutus tali rantai itu. Kita yang menyadari bahwa kadang jadi apa ya? Saya lupa film apa ya. Maksudnya kadang-kadang orang yang jahat itu tampaknya jahat itu sebenarnya adalah orang baik yang tersakiti gitu. Apa ya itu film apa? Saya ya? lupa. Oke, kalau kita kan nggak boleh sebut merek. Iya, iya. Ya, nah terus Kalau judul film nggak apa-apa sih. Nah, jadi artinya begitulah juga dengan emosi manusia itu sendiri. Jadi saya pun juga sebagai psikolog juga pasti sih juga punya banyak luka batin yang memang nggak selesai. Dan sebelum saya menjadi psikolog dan sebelum saya dan teman-teman saya, kan saya selalu bertiga nih sama Mas Afif sama Stephen. Kami pun kalau lagi ketemu bertiga, kita sama-sama menyembuhkan sebenarnya. Psikolog juga butuh psikolog. Psikolog juga manusia ya. Iya, jadi sebenarnya kita bertiga tuh sama-sama Iya, iya, iya. saling menyembuhkan gitu dan satu sama lain supaya bagaimana kita bisa mau membantu orang lain untuk sembuh kalau kita sendiri masih belum bisa menyembuhkan diri sendiri. Bagaimana kalau kita sendiri, bagaimana kita bisa membuat orang lain bisa menjadi pede dengan dirinya atau berani menjadi dirinya saat kita sendiri masih belum berani untuk jadi diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya ya kuncinya ya memang di situ. Emang harus berawal dari kitanya. Ya balik lagi ya tadi yang saya bilang. Kalau udah di lapangan ya memang kita memang belajar ya ada ilmunya, tapi sebenarnya pada saat kita di lapangan sebenarnya kita yang belajar dari pelatih dan atlet sih. Malah banyak saling belajar ya. Malah saya yang udah dibayar tuh saya belajar lagi kan malah seneng ya. Seneng ya kerja dibayar. Iya makanya kayak justru hobi dibayar. Hobi dibayar. Jadi memang bagaimana mereka tuh udah nggak usah diajarin lagi tentang ketangguhan mental. Oh sebenarnya tuh atlet tuh sebenarnya udah tangguh ya? Ya mau apa yang udah diajarin ya, ada kita yang belajar sama dia nggak sih? Apa gitu? Orang mereka udah bisa kayak gitu gitu Iya. loh. Nggak semua orang bisa menghadapi Itu komentar di media sosial yang kayak gitu. Itu dia makanya kita dikomenin sama satu tetangga aja udah bete gitu lah. Ini udah segitu banyak makanya inilah salah satu visi yang saya, Mas Afif dan Stephen yang ingin jalankan adalah bahwa sebenarnya ilmu psikologi olahraga itu sendiri adalah harus berawal dari mendengarkan kebutuhan tim, mendengarkan kebutuhan pelatih. Mereka mau apa? Jadi nggak bisa dong datang ini programnya gitu nggak mungkin. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya nggak boleh lah kayak gitu. Minimal tuh dua minggu lah kita kita harus ikutin. Jadi selain ada almarhum Pak Yuru Meser, saya juga bersama Pak Monty Satya Dharma tuh juga dia bilang pokoknya Asti kamu kalau mau masuk tim kamu diem aja duduk niatin 2 minggu ngapain udah pokoknya liatin aja jangan bawa apa-apa dulu habis 2 minggu ngapain ya kamu kemana ke sungai kemana kamu refreshing kamu cari inspirasi habis itu baru kamu tahu kamu harus ngapain emang 3 hari nggak bisa nggak nanti kalau 3 hari kamu jadi sok tahu saya tuh selalu diingetin gitu sama beliau jadi akhirnya bagi saya Afif dan Stephen yang kami asah terus-terusan itu adalah bagaimana kita terus belajar untuk mendengarkan dan menjadi lebih peka. Ya. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan terakhir Mbak, apa sih masih yang pengen impiannya Mbak Asti? Itu mendampingi timnas senior belum pernah kan? Udah? Belum. Apa Mbak selain itu apa kalau impian secara pribadi apa Mbak? Impian saya secara pribadi. Saya punya mimpi bahwa atlet Indonesia itu bebas sekolah dan mereka mendapatkan guru yang sangat menyenangkan sehingga era di mana atlet dianggap bodoh itu selesai. Itu mengganggu banget ya Mbak? Oh banget. Saya itu masih ngalamin itu yang paling tahu cerita saya tuh sama Coach Fahri itu. Justru beliau yang sangat menginspirasi saya bahwa bagaimana mereka tuh harus tahu bahwa yang namanya pendidikan itu sama pentingnya dengan prestasi. Tapi masalahnya kan eranya Merdeka Belajar ini kan baru, ya kan baru sekarang. Tapi kan berapa banyak yang kemudian mungkin sudah merasa bahwa mereka tidak mampu di sekolah karena dianggap kamu udah main bola aja dah nggak usah belajar udah pasti naik. Ya kan itu yang selama ini sangat dikhawatirkan oleh pada beberapa pelatih terutama Coach Fahri Husaini.
karena kan ketika bermain, ketika ini nggak sinkron sama ini kan, Betul. ya kan betul, akan sangat betul. terlihat sekali. Iya, makanya karena kebetulan saya juga kalau di psikologi saya sertifikasinya psikologi pendidikan. Itulah kenapa saya tuh senang untuk ngulik-ngulik di situ sebenarnya. Materinya sama, tapi bagaimana cara penyampaiannya supaya si atlet-atlet yang cara belajarnya biasanya kinestetik, senang dengan gerakan ini, mereka jadi senang dengan pelajaran. Jadi kan era belajar kan nggak harus ngafal nyatat lagi kan, udah banyak metode caranya. Nah itu yang kedepannya saya sangat ingin anak-anak Indonesia juga tumbuh bahwa saya berhasil di segi akademis dan juga di segi prestasi olahraga. Semoga ya Mbak ya. Harapan semua orang sih harapan, tapi saya yakin bisa karena semua negara lain bisa, masa Indonesia nggak bisa? Betul. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Tinggal berarti pemangku kepentingan dan semuanya harus punya apa ya? Punya cita-cita yang sama atau punya kesepahaman. Bisa, iya, tapi mulai aja dulu dari kita. Oh, iya, betul. Mulai dari yang lain mau ngikut, alhamdulillah nggak ikut ya udah. Yang penting saya mulai dari lingkungan kecil saya. Kebetulan saya kan di Asiana kan sangat didukung sekali oleh tim manajemen dan jajaran petinggi Asiana sendiri yang mereka tuh sangat gila-gilaan gitu loh untuk memastikan bahwa semua mendapatkan pendidikan yang baik. Di situ ibaratnya makanya saya betah di dunia ini karena saya boleh ibaratnya ngutak-ngatik bagaimana mereka bisa senang belajar juga sekaligus senang main bola. Nah, terima kasih Mbak Asti buat ngobrol-ngobrolnya nih sore ini, banyak banget ya. Ternyata cerita di balik layar tuh banyak banget yang baru bener-bener saya dengar gitu loh, yang ternyata dunia olahraga pendidikan psikolog Indonesia, psikolog olahraga pendidikan dan olahraga Indonesia itu seperti ini. Jadi semoga ini juga menginspirasi cabang-cabang lain, semua cabang olahraga di Indonesia mulai dari tingkat paling bawah sampai atas untuk bisa membuat ini menjadi sesuatu yang penting gitu loh dalam untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Yeah. Terima kasih sekali Mbak Asti. Nanti saya boleh curhat ya Mbak? Oh boleh, curhat aja. Sambil ngopi, sambil jalan-jalan, melihat pohon-pohon. Sambil itu konsultasi zodiak. Ya boleh. Terima kasih Mbak Asti. Sorenya selamat sore.